Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dani Baru. Untuk kali ini meneruskan tentang video yang sebelumnya, yang pengenalan huruf hijaiyah. Perlu diketahui bahwasanya huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu ada 28, ada yang mengatakan 30, yang dua itu disambung, artinya lam alif terus sama hamzah atau bisa dikatakan alif. Jadi intinya huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu ada 28. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengetahui tiap huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, kita baca sholawat terlebih dahulu 3 kali dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung saja kita ke huruf yang pertama. Di antara 28 huruf hijaiyah, yang pertama yaitu alif, atau dengan kata lain disebut dengan A. Tapi kita harus memahami bahwasanya alif ini alif bisa dikatakan A apabila harakatnya alif ini berada di atas. Bisa dikatakan A bila harokatnya alif ini berada di atas. Jadi bisa dikatakan A, atau bila berharokat fathah. Terus yang kedua, alif ini sama-sama alif, sama alif pertama dan kedua ini sama. Kalau yang pertama itu bunyinya A, yang kedua berubah karena harakatnya alif berada di bawah, atau disebut dengan harokat kasroh. Jadi A tidak berbunyi A lagi. Jadi A-nya ini karena berada di bawah atau harakat kasroh, maka A tadi berbunyi I. Jadi yang pertama itu bunyinya A, yang kedua karena berharakat kasroh maka bunyinya I. Disambung harokat yang pertama dengan harokat yang kedua maka berbunyi A, I. Terus kalau A tadi beda lagi harokatnya di dalam Al-Quran, berharakat dhammah seperti ini namanya harakat dhammah, maka A tadi atau alif tadi tidak berbunyi I atau berbunyi A, tapi berbunyi U, karena harakatnya alif tadi berharakat dhammah. Maka kalau kita sambung 3 huruf ini, bunyi yang pertama yaitu A, bunyi yang kedua yaitu I, bunyi yang ketiga yaitu U, maka kalau kita sambung cara bacanya berbunyi A, I, U.
Itu kalau huruf A-nya atau alif ini berharokat, baik harakat fathah atau kasroh atau dhammah. Tapi kalau seperti ini, alif yang pertama itu hidup, terus alif atau A yang kedua itu mati, maka bunyinya A itu berbunyi sukun atau dimatikan. Artinya contoh ini berbunyi A yang pertama. Yang kedua juga ada alif, tapi harokatnya alif itu berharakat sukun atau mati. Maka alif yang berharakat sukun itu berubah menjadi A mati A, artinya A. Ya, sama dengan bahasa A. Kalau ada yang mati, ini pertama A mati A, bunyinya bukan A I U lagi, tapi A mati A berbunyi A. Itu penjelasan tentang huruf hijaiyah yang pertama. Jadi kita ulang untuk memahami. Yang pertama itu berbunyi A, yang kedua berbunyi I, yang ketiga berbunyi U. Kalau kita sambung cara bacanya maka menjadi A, I, U. Jelas ya? Mungkin ini untuk tahap awal. Kita pengenalan huruf terlebih dahulu. Kalau untuk adik-adik yang masih belum paham tentang harokat A, kita fokus dulu ke harokat A yang pertama, berarti alif atau hamzah. Kalau berharokat fathah maka dikatakan atau berbunyi A. Diingat untuk sementara, untuk tahap awal huruf hijaiyah yaitu A. Kalau harokatnya berada di bawah, maka bukan A lagi bunyinya, tapi berbunyi I. Kalau harokatnya seperti ini, berharakat dhammah, maka A tadi berbunyi U. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan barokah. Kita lanjut ke huruf hijaiyah yang nomor 2.